Muda, bertemu lagi kita di Posko Aspirasi Podcast Corner atau Popcorn bersama saya Dendi Subangil. Kali ini kita akan membahas mengenai notaris pasar modal. Jadi dari berbagai macam notaris, jenis notaris ya. Salah satunya adalah notaris yang menjadi rekanan OJK atau yang memiliki standar sertifikasi terdaftar di OJK yang dikeluarkan OJK berdasarkan POJK nomor 67 ini. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama Bapak rekan Syarifuddin dari Notaris Kota Tangerang, ini teman saya yang juga selain jadi rekan saya kalau bikin akta atau TBK. Kalau kolaborasi. Kolaborasi, berkolab. Kalau ada di wilayah beliau, nanti saya yang bantuin. Terbalik kalau di wilayah saya yang bantuin, kalau di wilayah beliau dibantuin gitu. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Kang Asep? Saya manggilnya Kang Asep. Ya. Mungkin kita bahas kiat-kiat menjadi notaris terdaftar di pasar. Syarat-syarat awalnya dulu nih apa gitu ya. Jadi kan kita udah tahu kan biasanya kalau jadi notaris itu dari DMKN, terus magang, habis itu pengangkatan segala macam semua. Nah, terus untuk jadi notaris yang perlu sertifikasi lagi kan itu ada notaris koperasi, terus notaris pasar modal. Kalau syariah juga ya, kalau nggak salah ya? Syariah ya pendidikan pasar. Ada pendidikan syariahnya, biasanya diminta atau keluar kanan bank syariah, diminta tuh. Nah, sekarang untuk kali ini kita akan bahas mengenai syarat menjadi notaris pasar modal. Dari pertama nih, jadi dia udah notaris nih, Kang Asep. Terus dia mesti ngapain nih? Oke. Potensi di pekerjaan pasar modal sangat terbuka. Sekarang ini kemarin baru emiten ke-800 yaitu Baba Raffi. Baba Raffi baru IPO kemarin yaitu menemukan emiten ke-800. Jadi 800 ini tersebar di seluruh Indonesia, masih tetap terbatas di kota-kota besar. Potensinya sangat banyak. Notaris yang terdaftar di pasar modal sampai kemarin laporan bulan Maret 2022 itu 260. Berapa? 260. Jadi potensi masih banyak karena emiten yang udah terdaftar terakhir Baba Raffi ada 800. Tetapi emang masih terbatas. Kemarin bulan Maret itu di Kalimantan Timur belum ada notaris pasar modal. Kemarin ada teman ke sana akhirnya minta izin dari OJK untuk barnya notaris yang biasa. Oleh karena di Kalimantan Timur tidak ada. Harus dapat izin dulu karena rapatnya di sana. Sekarang potensi sangat banyak karena ada 800 emiten, sedangkan ini baru 260. Tetapi dari 260 itu kalau kita lihat notaris yang RUPS, IPO itu baru 25%-nya dari 260 yang mendapat pekerjaan ya. Masih tetap didominasi masih ada dominasi dari notaris-notaris biasa pasar modal. Sekarang syarat-syarat menjadi notaris pasar modal pasti udah menjadi notaris. Kedua adalah dia terdaftar menjadi anggota INI. Dan dia banyak syaratnya, ada pernyataan-pernyataan, tetapi dia telah mengikuti pendidikan notaris pasar modal yang dilakukan oleh organisasi yaitu INI yang bekerja sama lembaga yang sudah bersertifikasi di OJK. Itu syarat awal menjadi notaris pasar modal. Itu pendidikan, kalau nggak salah Agustus ini ada pendidikan, pendidikan pasar modal. Silakan kepada rekan-rekan notaris untuk mengikuti, karena itu bekal awal menjadi notaris pasar modal. Mengapa notaris pasar modal masih sedikit dan yang mendapat pekerjaan itu saja? Terus terang di pasar modal sangat terbuka, tapi yang mendapat pekerjaan masih minimal ya. Oleh karena banyak yang telah melakukan pendidikan itu masih bingung bagaimana bekerjanya. Berbeda sama lelang. Ketika setelah lulus ujian, ada pendidikan lelang, itu dulu sadu magang. Magang di kantor lelang. Sedangkan di
pasar modal tidak ada. Sebenarnya kalau ada ketentuan tentang magang, misalnya dia harus mengerjakan berapa pekerjaan pasar modal, tentunya akan membantu notaris-notaris yang baru terdaftar di pasar modal, dibimbing oleh yang udah expert di pasar modal, tentunya akan kualitas dari notaris yang baru-baru ini akan bertambah dan menambah wawasan. Ketika di cuman pendidikan saja, itu kebanyakan teori sehingga banyak lulusan dari melakukan pendidikan di pasar modal setelah selesai ya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau bisa dibilang berarti untuk mereka yang pengen jadi notaris pasar modal itu emang ada baiknya dia magang di tempat notaris yang emang notaris pasar modal. Ya, meskipun tidak disyaratkan, tetapi lebih baik karena rata-rata yang mengerjakan pasar modal itu rata-rata dulunya menjadi asisten di notaris yang Terdaftar di pasar modal. terdaftar pasar modal, sehingga ketika jadi notaris dia udah siap, udah familiar terhadap akta perjanjian. Sedangkan yang benar-benar awam itu pasti akan kesulitan untuk menjadi notaris pasar modal. Makanya untuk yang telah ikut pendidikan pasar modal, lebih baik ke temannya atau ke siapa, ikut RUPS, ikut bantuin pas IPO, pas obligasi, itu akan membantu sekali. Karena terus terang banyak sekali teman-teman saya di Kota Tangerang ketika setelah pendidikan dia blank, nggak tahu itu yang diajarin apa. Ya itu kan pendidikan cuma 3 hari kalau saya. 3 hari. Nah itu kan berarti kita tahu kan selain tadi yang Kang Asep bilang itu kan nanti ada kita harus bayar iuran ke OJK ya. Oke. Iuran pendaftaran, iuran tahunan, Ya. segala macam. Kemudian setahu saya juga yang tadi biaya pendidikan itu kan nggak murah. Oh iya, Ya. hampir 9 juta. Ya hampir 10 juta untuk biaya pendidikannya. 10 juta pendidikan. Kemudian OJK-nya 5 juta lagi. Ya, gitu kan. Maksudnya sekarang kalau menurut Kang Asep nih, anak-anak ada yang, jadi kan jelas nih, ini emang bener-bener mau dipakai atau jangan buat gaya-gayaan doang, karena di depan udah keluar banyak nih, gitu kan. Jadi kan ini kan kayak tadi tuh dilihat dari daerah dia, perempatan dia kira-kira di situ ada notaris ada pasar yang emiten rapat di situ atau enggak, gitu kan. Gitu. Soalnya ya udah sayang juga kalau udah keluar duit, ternyata emang nggak ada, ya buat apa gitu. Mungkin itu kali ya yang nggak terlalu banyaknya juga karena di situ kali ya. Iya, karena tadi sambung lagi syarat pasar modal. Setelah kita memenuhi syarat, setelah ikut pendidikan kita apply ke OJK untuk menjadi notaris pasar modal. Nanti di lampiran POJK 67 ada syarat-syarat apa aja lampiran yang perlu dilakukan. Setelah itu disampaikan ke OJK. Ke OJK diterima atau tidak. Dalam 45 hari, misalnya 30 hari juga sudah akan diterima atau ditolak sama OJK. Nah, setelah menerima STTD dari OJK, baru si notaris itu bisa menghandle klien di bidang pasar modal. Itu. Untuk syaratnya tadi udah disebutkan, ya emang ada kewajiban kita tiap tahun yaitu 5 juta. Dan kalau terlambat per bulannya Rp100.000. Jadi banyak sekali rekan-rekan kita ketika mendapat pekerjaan, ternyata waktu rank 1 di IPO misalnya, nanti disuratin bahwa notarisnya masih tunggakan, kan malu. Jadi kita harus disiplin untuk pembayaran. Jadi kepada notaris-notaris yang udah ikut pendidikan, kalau emang mau praktek ya silahkan langsung daftarkan. Tapi kewajiban itu udah langsung ya. Tetapi kalau kalian aja masih awang-awang, ya stop dulu. Karena ada bill itu 5 juta per tahun itu udah jalan. Tapi kalau misalnya si notaris ini, saya pengen ikut pelatihannya dulu aja deh gitu. Itu nggak ada jangka waktunya kan? Nggak ada. Dia harus dalam waktu berapa harus mengajukan, nggak ada kan? Jadi dia boleh ikut aja dulu yang penting gitu. Sebagai pengetahuan. Oh, 10 juta tuh ya? Ya, 10 juta. Terus udah dapat STTD-nya, udah bayar iuran tahunannya, terus
ada laporan bulanan kan? Oh iya. Laporan tahunan di Januari ya. Januari tanggal 15. Itu juga kalau telat ada dendanya. Ada denda. Kita didenda kalau laporan per tahunnya terlambat. Ya. Jadi kalau di urusan POJK ini itu sangat ketat urusan denda. Ketat. Dan itu benar-benar harus dilunasi baru kita bisa menjalankan. Jadi untuk notaris-notaris IPO, make sure bahwa semua iuran sudah lunas. Kan nanti malu sama klien. Iya, betul. Ternyata notarisnya ada tunggakan. Nah, STTD udah dapet nih. Terus ini nggak? Ada apa namanya? Batas waktu nggak sih? STTD itu tiap 5 tahun. Jangka 5 tahun. waktu. Setelah 5 tahun kita dapat perpanjang lagi. Syarat perpanjangnya yaitu harus tidak ada tunggakan iuran dan ada poin. Ikut pelatihan ya? Pelatihan wajib. Pasien modal ada poinnya. Itu harus dipenuhi. Poin sama tidak pernah tunggakan dan tidak pernah dikena sanksi. Karena OJK sekarang juga selain laporan bulanan, laporan tahunan, sekarang udah mulai adanya kayak MPD. Jadi ada pemeriksaan. Masih random. Iya. Pemeriksaan ke beberapa kantor. Apakah telah sesuai dengan aturan atau tidak. Terus juga di pengawasan pasar modal ada beberapa notaris, karena ada aduan dalam RUPS biasanya, itu juga udah berfungsi. Jadi ada teguran atau apa, atau klarifikasi. Itu sebagai catatan bagi OJK apabila mau memperpanjang notaris itu STTD-nya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan mereka ya, apakah diperpanjang atau enggak. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk dalam prakteknya nanti, misalnya si notarisnya ini dia mau cuti. Oh, cuti ya kan? Cuti kan dia akan nunjuk notaris pengganti. Ya. Nah ini apakah si notaris penggantinya ini harus punya STTD juga atau bisa yang siapa aja itu atau gimana tuh? Ya. Kalau rejim lama, notaris pengganti itu bisa langsung menggantikan notaris yang STTD tersebut. Tidak perlu mempunyai STTD, tapi di aturan baru bahwa notaris penggantinya juga harus punya STTD. Jadi dia harus ikut diklat juga? Harus diklat juga dan dia juga sebagai ALB. Anggota INI ya. INI. Itu perbedaan rejim lama sama yang POJK 67 bahwa notaris pengganti dari si notaris pasar modal tidak otomatis menjadi notaris pengganti. Jadi dia harus punya STTD sendiri, dia pernah ikut pelatihan sendiri. Sendiri, ya. Kemudian udah dapat nih semua izin. Terus apa sih dia ngapain sih? Apa aja yang dibikin sama notaris pasar modalnya akta-aktanya nih? Oke. Tadi kan disebutkan bahwa sekarang udah 800 emiten ya yang terdaftar di pasar modal, tapi juga dari 800 itu yang baru 80% sih, yang 20%-nya banyak yang tidak aktif di perdagangan pasar modal. Itu kan potensi. Potensi di pasar modal misalnya, pertama, untuk yang belum terdaftar sebagai emiten kan dia IPO. Ya, itu pertama pasti ya, biar bisa listing. Biar listing. Itu selain akuntan publik, selain penilai, notaris juga akan berperan dalam perusahaan yang go public. Biasanya untuk go public itu notaris pertama itu di registrasi itu restrukturisasi dulu. Di sana perusahaan akan merestrukturisasi, terutama restrukturisasi di permodalan. Restrukturisasi permodalan, restrukturisasi di pemegang saham. Di sana kita akan berperan bahwa untuk perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar untuk siap qualified sebagai perusahaan go public. Kita benahi semua. Misalnya akuisisi, ada pemegang saham baru atau apa, karena setelah Reg 1 itu kan tertutup. Restrukturisasi itu sebelum dilakukan, itu memperbaiki kinerja perusahaan dan kinerja anggaran dasar, itu perannya notaris. Misalnya ada aset yang masih atas nama pemegang saham, kita restrukturisasi bahwa aset itu dimasukin ke perusahaan, jadi in-bank. Itu bagi notaris ya, pekerjaan bagi notaris. Jadi di praregistrasi juga kita udah bekerja.
ketika perusahaan mau terdaftar, di daftar Reg 1 itu kita mulai bikin perjanjian-perjanjian. Itu perjanjian itu perjanjian wali amanat, terus nyatur wali amanat penjamin emisi di obligasi. Yeah. Kalau di IPO itu perjanjian emisi dan PPAS. Yeah. PPAS itu perjanjian emisi saham sama BAE. Di PPE itu perjanjian dengan si underwriter, si sekuritasnya yang akan mengelola, yang akan mendampingi si emiten itu, calon emiten menjadi emiten. Dia yang akan membangun restrukturisasi dan akan mensupport si emiten yang akan memasarkan saham di IPO itu. Dan dia akan menentukan harga segala. Itu tugasnya underwriter. Ada pekerjaan lain, misalnya perusahaan udah IPO, dia akan tahunan pasti rapat tahunan. Ada kewajibannya, yaitu per 6 bulan harus melakukan RUPS. Itu tugas kita sebagai notaris untuk diurup setahunan. Apalagi dia ada perubahan anggaran dasar, LB ya. Itu di luar biasa. Nah, setelah itu dia akan menyuntik modal. Kita sebagai notaris di redisu. Redisu ada 2, yaitu redisu yang tanpa hak memesan terlebih dahulu, yaitu di bawah 10%, dan yang terbuka, yang bisa yang semua pemegang saham bisa ya untuk memesan haknya. Dan misalnya perusahaan baik yang emiten maupun yang bukan emiten memerlukan modal jangka menengah, itu di obligasi 3, 5 sampai 7 tahun biasanya. Itu juga tugas kita notaris untuk membuat akte perjanjian emisi obligasi sama perjanjian wali amanat. Sebenarnya banyak yang ruponya juga ya, rups obligasi ya. Iya, rupo kalau terjadi prestasi atau ada pergantian dari wali amanat atau gagal bayar atau apa, itu rupo. Sebenarnya banyak potensi, karena sekarang aja hampir 800 emiten, yaitu banyak sekali yang tapi 800 ini kan dia sering rapatnya di mana? Apa rapatnya cuma di Jakarta aja? 90% memang di Jakarta. Kita harus akui bahwa RUPS di PT TBK itu 90% di Jakarta, 8% di Jabotabeknya, dan 2% di luar Jabotabek. Nah, paling kayak di Semarang, Surabaya, di Malang, Kediri, di Bali. Sumateranya ada di Palembang, di Batam, ke Makassar, belum merata. Jadi emang 98% masih di Jabotabek, 2% di luar Jabotabek untuk RUPS. Tapi itu kan bukan berarti bahwa kalau yang notaris non Jabodetabek dia nggak bisa, kan? Maksudnya kalau memang dia punya relasi lah katakannya, dia punya kenalan dengan pihak emiten, emiten minta tolong ke dia bisa kerjasama kan dengan notaris yang seperti contoh kemarin di Kalimantan Timur, karena rupnya mau di Kalimantan Timur, ternyata setelah dilihat tidak ada notaris yang terdaftar. Akhirnya rekan saya menghubungi OJK, akhirnya dikasih dispensasi untuk barnya tetap PKR-nya notaris pasar modal. PKR-nya. Ya, kita sih berharap ya semakin banyak notaris pasar modal ya. Karena potensinya masih banyak. Dan ya emang tadi itu rekan-rekan, jadi kalau emang mau aktif di notaris pasar modal, langkah pertama adalah cari magang dulu di notaris yang menghandle pasar modal, biar ilmunya dapat. Jadi soalnya sayang aja kalau udah pendidikan mahal-mahal, habis itu ternyata ilmunya nggak ada, gitu kan. Atau paralel, ambil pendidikan dulu, habis itu magang di notaris pasar modal. Jadi kalau menurut saya karena pasar modal ini sangat dinamis ya, ilmunya sangat dinamis, jadi selalu berubah. Jadi mungkin yang pernah magang 2 tahun lalu sama yang sekarang itu udah beda gitu, karena sebelum pandemi kan ada POJK 3233 gitu kan, sekarang udah 15-16 gitu kan, itu udah penyesuaian lagi gitu. Jadi emang harus untuk notaris pasar modal pun yang udah terdaftar dan ada di grup notaris pasar modal itu
mereka juga tetap harus berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya. Biasanya Mas Aulia yang dari ngasih-ngasih ini ya, peraturan OJK terbaru seperti ini gitu di-share gitu. Jadi emang bukan kelompok eksklusif sih, bukan. Cuman karena emang mereka ini harus benar-benar saling update gitu. Karena pasar modal mereka tuh nggak mau tahu tuh emiten segala macam. Lo sebagai notaris lo harus tahu aturan yang terbaru gitu. Jadi kita juga masih sering berdiskusi dengan senior-senior ya pasti. Yang kayak Bu Isyana atau Bu Fatia gitu kan, kita masih ngobrol, masih nanya nih gimana gitu, Mas Aulia, ya banyak lah rekan-rekan pasar modal yang emang memiliki keahlian karena banyak menghandle klien, jadi emang lebih memahami gitu. Terus kira-kira kalau menurut Kang Asep nih, kalau udah notaris kalau misalnya gini deh, pertama dia non Jabodetabek, gitu kan. Kalau misalnya, tapi dia gue pengen banget nih jadi pasar modal gitu, entah for whatever reason gitu kan. Itu gimana menurutnya? Lebih baik kita lihat potensi di daerahnya ya. Apakah kalau masih di Jawa Barat, ya meskipun notaris di Cirebon, meskipun di Cirebon mungkin tidak ada ya notaris TBK, tapi kan dia bisa menghandle. Soalnya misalnya tiba-tiba udah pelatihan, ujung-ujungnya dapat klien untuk handle IPO, belum STTD. Sedangkan untuk daftar STTD itu 45 hari. Kan potensi, tapi akhirnya karena belum jadi notaris, akhirnya bisanya cari rekanan ya. Ya benar sih. Ya pokoknya kalau memang untuk sekedar dapat gambaran akta-aktanya apa aja, mungkin bisa ikut yang pendidikan yang dari LMK itu ya, jadi sama-sama PPINI. Itu biasanya 2 tahun sekali ya? Enggak, sekarang tiap tahun ada. Sekarang rencananya tiap tahun ada, yang biayanya lumayan itu. Cuman itu gerbang pertama kita untuk menjadi notaris pasar modal. Karena di situ udah mulai dikasih tahu tuh, nanti aktenya tuh seperti ini, gambarannya apa-apa dari situ. Keluar dari situ masih blank juga pasti, nggak mungkin langsung bisa. Cuman langsung habis itu magang lah di tempat notaris yang punya CTD, yang biasanya handle PTTBK. Ikutlah kalau notaris. Ada satu notaris terdaftar STTD, ada satu kerjaan, ya ikut. Kayak nebeng ke teman gitu, gue ikut dong, gue pengen lihat dong, kayak apa sih RUPS segala macam gitu kan. Kayak teman-teman di Kota Tangerang, kalau saya ada RUPS PTTBK, ada beberapa yang pengen ikut, silahkan. Oke. Berbagi ilmu lah ya. Berbagi ilmu silahkan. Karena kalau belum pernah handle sama sekali, pasti blank. Gitu. Iya sih, benar, setuju tuh. Jadi, oke nih, selanjutnya nih Kang Asep. Kalau coba dikasih gambaran ke rekan-rekan nih, gimana sih pertama kali atau gimana caranya tiba-tiba ada klien yang, perusahaan kita mau IPO nih, tolong dong di-handle dong, gitu kan. Nah itu tuh, dari mana tuh biasanya? Siapa yang ngubungin biasanya, Kang? Itu kan Korsek atau legal atau siapa gitu? Jadi, kalau saya di Banten ya terutama ya. Jadi sebenarnya dari mulut ke mulut ya. Misalnya kita udah handle 1-2 perusahaan. Jadi si perusahaan itu merekomendasikan saya. Ada satu perusahaan IPO atau apa, atau obligasi atau apa, pasti dari satu perusahaan, coba hubungi si X. Aja nih, ya. Gitu. Itu biasanya dari mulut ke mulut ya. Kalau tiba-tiba yang belum pernah telepon itu jarang ya. Biasanya ada yang merekomendasikan, itu dia akan menghubungi kita notaris. Nah terus kalau udah dapat, itu kan bar lah paling gampang ya. Berarti kan tahun depan kita berharap dimakin lagi gitu kan. Jadi setiap tahun tuh di maksimal Juni harusnya ya. Sekarang sampai Juli kan masih dispensasi soalnya. Nah itu pakai dia lagi ya, paling cara kita untuk maintain tuh gimana enak? Biar mereka tuh balik lagi kita nih gitu. Untuk maintain paling kita tetap keep kontak sama Korseknya ya. Atau kita WA atau aturan-aturan update apa yang ada. Itu akan membuat mereka merasa dikasih info ya. Terutama aturan-aturan yang baru. Itu kita keep itunya untuk jaga relasinya itu sih. Oh iya benar sih, itu karena tadi terkait dengan aturan selalu muncul dan selalu baru itu, ya kita share juga. Korsek juga kalau nggak salah mereka ada grup Korsek nasional itu kan ya. Di situ juga mereka share, jadi kita
ya kita share juga, kita tegaskan lagi, apalagi yang terutama dari sisi notaris gitu. Kayak kemarin yang dalam pandemi kan keluar tuh peraturan POJK 1516 ya, bahwa kita harus bilang bahwa ini ada aturan baru, lo harus nyesuaiin anggaran dasar lo nih, gitu, perubahan gitu. Jadi semacam ya reminder-reminder kecil seperti itulah yang kemudian sebelum kita akhiri nih Kang Asep, ada pesan dan kesan untuk notaris-notaris yang mungkin mau pasar modal ya, atau untuk yang mau jadi notaris deh ya awalnya yang ya, paling pasar modal ya potensinya sangat banyak dan jangan malu untuk bertanya kepada notaris senior yang udah pasar modal. Pasti bukan pasti ya, akan dibantu kok untuk belajar. Jadi tetap semangat, tetap belajar untuk menjadi notaris pasar modal, ikut pendidikan, setelah itu banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, atau langsung ikut kalau ada notaris pasar modal dapat ada kerjaan, ikut bareng collab. Itu cara itu pengalamannya. Nah, itu cara yang paling apa ya? Paling bermanfaat atau paling cepat untuk mengerti pekerjaan di Pasar bidang modal pasar itu seperti modal apa? seperti apa gitu. Ya, demikianlah rekan-rekan pembicaraan kita di hari ini. Terima kasih Kang Asep sudah menyediakan waktunya. Sampai jumpa di acara berikut, di acara Popcorn. Jangan lupa follow IG kita dan channel YouTube kita. Oke, bye-bye.